Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya. Di hari ini yang siang cerah ini kita mau membahas tentang demokrasi Pancasila. Selamat datang di Rasa Hidayat Channel. Kali ini kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Di episode kali ini kita akan memperkenalkan bintang tamu kita. Yaudah langsung aja nih kita panggil Bang Ocit. Asik. Selamat datang Bang Ocit. Ya, selamat datang Bang Ocit. Gimana kabarnya nih Bang Ocit? Alhamdulillah sehat Bang Ocit. Udah lama kita gak ketemu ya? Iya, jadi baru kali ini lagi ketemu di sini Bang Ocit. Nah, perkenalkan dulu dong Bang Ocit di channel Rasa Hidayat ini. Ya, sebelumnya nama gua Abdul Asid. Biasanya gua dikenal dipanggil Ocit. Gua dari mahasiswa Jakarta Global University. Jurusan gue itu Teknik Informatika dan gue berada di semester 1. Oh, baru awal nih Bang Ocit. Iya, awal. Iya. Bang baru menempuh. Mantep nih guys, baru awal semester kita langsung tanya-tanya aja guys. Demokrasi Pancasila. Apa sih Bang demokrasi Pancasila itu Bang menurut Abang nih? Menurut pengaturan gue ya Bang ya, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti keadilan, musyawarah, dan gotong royong. Filosofi ini menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lebih begitu Bang Aca, sepengetahuan kita. Oh, berarti demokrasi Pancasila itu tentang kemusyawarahan. Iya. Dan tentang kebarengan gitu guys. Jadi tentang sesama tetangga, sesama orang-orang di sekitar kampung itu. Jadi kita harus bermusyawarah, harus kompak dalam mendemokrasikan tentang dalam hal Pancasila. Nah, Bang Ocit, jadi pengertian demokrasi Pancasila itu seperti apa sih? Pengertian demokrasi Pancasila itu kalau dari kita pribadi kita cantumin ada 3 Bang Aceh. Yang pertama yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Artinya demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban atau negara. Yang kedua, musyawarah dan mufakat. Proses pengembalian keputusan didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga yaitu ada keadilan sosial. Tujuan utama adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurang lebih begitu Bang Aca. Oh, jadi begitu tentang pengertian demokrasi Pancasila guys. Jadi di dalam ada keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, dan keadilan sosial. Nah, jadi seperti itu pengertiannya. Kita lanjut aja tentang sejarah demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, kita kan belum tahu nih tentang sejarah demokrasi Pancasila. Nah, langsung kita tanya aja guys ke Bang Ocitnya. Jadi Bang Ocit, gimana tentang sejarah demokrasi Pancasila di Indonesia ini? Kita nggak usah ngambil banyak-banyak ya Bang Acan. Kita ngambil 3 contoh aja. Ya. Yang pertama ada perumusan Pancasila, yang artinya Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada periode Orde Baru, yang artinya demokrasi Pancasila diterapkan secara terbatas selama masa Orde Baru. Nah, yang ketiga yaitu ada era reformasi. Demokrasi Pancasila diadopsi kembali sebagai landasan kehidupan berbangsa. Kurang lebih begitu Bang Aceh dari jawaban kita. Oh, jadi begitu guys tentang sejarah demokrasi Pancasila, yang di dalamnya itu ada 3. Nah, yang satu itu perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila itu yang diutamakan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Jadi perumusan Pancasila itu yang didirikan oleh para pendahulu kita yang telah berjuang untuk negara ini, seperti itu. Yang kedua itu ada periode Orde Baru. Demokrasi Pancasila diterapkan secara terbatas
selama masa Orde Baru. Nah, yang ketiga itu ada era reformasi. Era reformasi itu apa sih? Demokrasi Pancasila diadopsi kembali sebagai landasan kehidupan bangsa. Nah, tentang era reformasi itu tentang kehidupan bangsa dan negara yang kita hidup, tentang keadilan, ya seperti itulah guys reformasi, era reformasi. Nah, sekarang lanjut aja guys, tentang mau nanya, Goni mau tahu tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsipnya itu seperti apa sih? Kita langsung nanya aja ke Bang Ocit. Nah, Bang Ocit, jadi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila itu seperti apa sih? Oke, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam artian itu yang pertama ada ketuhanan ya. Ketuhanan itu dalam artian pengakuan akan Tuhan yang Maha Esa nih sebagai dasar kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang artinya penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia secara adil dan beradab. Itu kudu banget tuh kalau adab di dalam negeri kita kurang lebih begitu ya Bang Aca. Yang ketiga yaitu ada persatuan. Kenapa saya bilang ada persatuan? Karena pembangunan rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Dalam bineka tunggal ika itu kan kita tahu sendiri yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga ya. Nah, oke Bang Ocit, selanjutnya gue mau nanya nih tentang perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal. Apa sih Bang Ocit? Kan banyak nih yang nonton yang belum pada tahu tentang perbedaan-perbedaannya. Betul. Kalau dari gue pribadi Bang Aca, gue cantumin itu ada 4 perbedaan demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Oh, ada 4 Bang Ocit? Iya, yang pertama yaitu ada hak dan kewajiban. Di dalam demokrasi Pancasila itu kita kan harus menekankan keseimbangan antara hak atau kewajiban ya. Iya benar. Di dalam warga negara kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu dalam artian pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi apa yang kita mau ambil keputusan itu kita harus tepat dan tercapai pada tujuan tersebut. Nah, yang ketiga ada tujuan. Tujuan itu artian demokrasi Pancasila bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat ada peran pemerintah. Dalam artian pemerintah berperan aktif dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu Bang Aca. Oh, jadi gitu guys, perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal. Yang pertama ada hak dan kewajiban, yang dimana kita harus memperjuangkan hak-hak tentang manusia, hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus memperjuangkan hak-hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Yang kedua itu adalah pengambilan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan ini kan kita banyak yang kadang suka orang ambil keputusan ini suka semaunya aja Bang Ocit. Iya betul, Bang Aca, tanpa dia lihat kondisi atau akibat yang dia bakal ambil keputusan tersebut. Banyak banget Bang yang kayak gitu. Nah, yang ketiga guys, jadi ada tujuan demokrasi Pancasila itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita mau demokrasi nih guys, kita harus punya tujuan yang tepat untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu guys. Nah, keempat itu adalah peran pemerintah. Peran pemerintah itu berperan sebagai aktif dan dalam membina kehidupan berbangsa dan negara. Bang Ocit, gimana sih tentang pemerintah sekarang di Indonesia? Apakah sudah adil dalam warganya, rakyatnya gitu kan? Yang kita tahu itu pemerintah Indonesia itu banyak nih Bang Ocit yang belum lebih adil. Jadi gimana tanggapannya Bang Ocit nih dalam pemerintahan Indonesia? Pemerintahan ya, saya mikir bijaknya aja nih Bang Aca. Pemerintah itu kan bertugas untuk memimpin dan dikasih kepercayaan juga
untuk memimpin negara kita tersebut. Ya. Tapi kenapa ya dalam satu hal ada yang kurang dijalanin sama dia sehingga rakyat Indonesia itu membuat merasa tidak adil dalam dia berpimpin. Banyak yang kayak gitu Bang Ocit ya? Iya, begitu Bang Aca. Bang Ocit, peran pemerintah dalam demokrasi Pancasila itu seperti apa sih? Tentang kalau Bang Ocit tahu? Peran pemerintah dalam demokrasi Pancasila itu yang kita ketahui ada pembuatan kebijakan Bang Aca. Dalam artian itu pemerintah bertugas membuat kebijakan yang selera dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua ada pelayanan publik Bang Aca. Dalam artian pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga negara. Gimana dia udah dikasih kepercayaan untuk memimpin nih Bang Aca? Iya. Masa ya dia mau ngecewain rakyat, bukan begitu? Iya. Begitu, Ibarat Bang kata Aca. kalau kita mencintai seseorang itu harus benar-benar tulus kan Bang Ocit ya. Nah, begitu Kalau maksudnya. seseorang itu tidak feedback kita nih guys, Iya. gitu. Walaupun kita kejar terus dia rajin lagi Bang Ocit. Nah, yang ketiga ada kesejahteraan rakyat nih Bang Aca. Dalam artian itu pemerintah berkewajiban mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sama sila-sila Pancasila tersebut Bang Aca. Gimana dia cara mewujudkan dalam nilai sila-sila dari kelima itu Bang Aca. Oh begitu. Oh jadi begitu guys. Jadi pentingnya peran pemerintah dalam demokrasi Pancasila itu membuat kebijakan dalam hal-hal yang dibikin oleh pemerintah. Nah, pelayanan publik dengan baik, terus ada kesejahteraan rakyat buat warga rakyat Indonesia. Jadi seperti itu guys. Jadi kita lanjut guys. Kita mau nanya ke Bang Ocitnya tentang hak dan kewajiban warga negara demokrasi Pancasila. Jadi gimana sih Bang Ocit tentang hak dan kewajiban di negara Indonesia ini? Hak. Mm-mm. Hak itu dalam artian kita memilih sesuatu yang harus kita jalani, kan hak tuh. Warga negara berhak atau atas pelindungan dan pelayanan dari negara Bang Aca. Yang kedua ada kewajiban. Warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi dalam artian warga negara berperan serta dalam proses pengambilan keputusan gitu Bang Aca. Jadi hak dan kewajiban negara itu adalah sebuah kewajiban bagi warga Indonesia yang harus perjuangkan dengan keadilan, begitu guys. Jadi kesimpulan dari demokrasi Pancasila itu apa sih Bang Ocit? Ini kan udah di ujung pertanyaan nih. Jadi kesimpulannya kita mau tanya nih guys, kesimpulan dari semua pertanyaan tentang demokrasi Pancasila. Jadi kesimpulannya apa nih Bang Ocit? Oke, jadi dari kesimpulan yang dari tadi kita bahas yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila ini Bang Aca, Ya. yaitu dimana kita harus memberi kesimpulan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang tadi kita udah sebutin dari kelima sila tersebut Bang Aca. Ya. Yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, demokrasi Pancasila itu juga menekankan nih pada keseimbangan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial Bang Aca, serta menghargai keberagaman dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sistem ini, prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan cara yang beradab dan berorientasi Bang Aca pada kesejahteraan bersama tanpa mengabadikan nilai-nilai moral dan etika. Kurang lebih dari kesimpulan materi atau tema episode di channel Bang Aca ini, ya kurang lebih kesimpulannya itu Bang Aca. Oke, jadi begitu guys dari kesimpulan Bang Ocit tentang demokrasi Pancasila. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton di Rasa Hidayat channel. Jangan lupa di like and
subscribe. Oke guys, terima kasih Bang Ojit. Oke, sehat-sehat Bang Ojit. Oke. Karena iya. bisa ketemu dia lagi. Bener. Sekian lama 3 tahun kita nggak ketemu Bang Ojit. Iya. Guys, jadi hari ini baru ketemu lagi dan gue undang Bang Ojit ke sini.